sambutan dari Koor Satgas NU Peduli COVID-19 Kota Tangerang Selatan kepada Mas Rizky Subagia SAG, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdullah Mas'ud, yang alhamdulillah dalam sore hari ini, siang hari ini menjelang sore, beliau masih bisa ikut serta di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Satgas NU Peduli COVID-19 PBNU, Dr. Maki Zamzami. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di webinar NU Peduli COVID-19 Kota Tangerang Selatan. Yang kami hormati segenap narasumber. Dalam hal ini ada Bapak Muhammad Nur Huda, Ketua Pengurus Pusat FKDMI. Yang kami hormati Insinyur Haji Wiwi Marta Wijaya. Dan tak lupa kepada seluruh relawan NU Peduli COVID-19 Kota Tangerang Selatan dan kepada Badan Otonom NU yang turut hadir dalam rangka webinar pada siang hari ini, dan kepada seluruhnya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepadanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita di masa pandemi COVID-19 ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah umur panjang, selagi kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan sosial. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah NU Peduli COVID-19 sejak diresmikan di bulan Maret hingga saat ini, alhamdulillah sudah banyak menjalankan kegiatan sosial berupa penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil kerjasama dengan NU Peduli Kota Tangerang Selatan dengan NU Peduli Pusat, serta disupport dari UNICEF. Kegiatan ini bisa berjalan. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh relawan yang sudah ikut hadir dalam rangka webinar pada siang hari ini. Semoga relawan-relawan semuanya, terutama relawan Kota Tangerang Selatan yang notabene adalah para pemuda, yang sengaja memang kita ambil dari anak-anak muda supaya pergerakannya lebih gesit dan gampang dalam menerima informasi terkait tentang modernisasi, termasuk dalam rangka edukasi melalui media sosial ataupun edukasi secara tatap muka. Makanya relawan NU Peduli COVID-19 di Kota Tangerang Selatan semuanya hampir keseluruhan adalah anak-anak muda. Nah, semoga anak-anak muda ini bisa terus eksis, bisa terus konsisten dalam rangka memberikan edukasi terkait tentang pencegahan COVID-19 di Kota Tangerang Selatan khususnya. Terima kasih juga kepada kedua narasumber yang insya Allah sangat luar biasa sekali
narasumber yang pertama nanti adalah dari Ketua FKDMI. Beliau ini nanti akan menyampaikan banyak hal terkait tentang perjuangan beliau dalam rangka melawan COVID-19 sampai beliau sekarang dinyatakan sembuh. Jadi nanti semuanya saja silakan memberikan pertanyaan kepada beliau, bahwasanya COVID-19 ini ada. Jadi kita tidak akan sembrono lagi dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tentang COVID-19. Terus narasumber kedua kita ada Bapak Wiwi Martawijaya, beliau Kadispora Kota Tangerang Selatan. Nanti beliau akan memberikan sedikit pencerahan kepada anak-anak muda supaya tetap semangat dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kota Tangerang Selatan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruhnya yang sudah hadir dalam webinar pada siang hari ini. Semoga ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang nantinya di-share oleh kedua narasumber bisa kita terima dan bisa kita aplikasikan di kegiatan kita keseharian. Mungkin cukup itu. Sekali lagi terima kasih. Selamat webinar. Semoga sukses semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rizky Subagja SAG selaku Koor Satgas NU Peduli COVID-19 Kota Tangerang Selatan. Lalu selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua Satgas NU Peduli COVID-19 PBNU kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Maki Zamzami Mars. Kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak terputus-putus, sinyalnya jelek karena saya lagi di luar kota di Tasikmalaya, sedang berkunjung ke pesantren Cipasung. Yang pertama saya hormati para narasumber, Ketua PCNU, kemudian para narasumber, juga Ketua Satgas ya yang pantang mundur ya, walaupun sudah 8 bulan kita bertarung untuk pandemi, jadi kita jangan pantang mundur. Yang pertama, bahwa dalam seminar ini kita sudah melihat di saat ini Indonesia ya angka terus-menerus meningkat ya. Saat ini kita berada di nomor urut 20 dan hampir sebagian besar pemuda yang paling banyak terkena COVID-19 di range di umur sekitar umur 35 ke atas ya. 35 usia-usia produktif ya. Nah, dari situ mungkin kita harus sama-sama memahami bahwasanya yang paling beresiko terkena ya, walaupun yang paling banyak yang terkena adalah usia muda, tapi yang paling banyak resiko menjadi berat adalah usia-usia di atas 60 ya. Dan kita perkembangan saat ini COVID di Indonesia memang kita lihat kasus aktif itu ada sekitar 55.000 yang aktif ya. Dibandingkan beberapa negara Eropa saat ini banyak kasus aktif sekitar hampir 300.000 ya. Walaupun total jumlah kasus hampir sama dengan Indonesia, yaitu hampir 490 ribuan. Indonesia di bulan Desember nanti sekitar diramalkan kasusnya sekitar 500.000. Nah, jadi kita semua benar-benar harus lebih waspada dan benar-benar lebih fokus untuk bisa sama-sama mencegah terjadinya penularan COVID dimanapun berada ya.
Beberapa waktu lalu pemerintah sudah membuat satu statement terkait dengan vaksin, ya, sudah bekerja sama dengan 3 perusahaan besar vaksin. Walaupun sudah bekerja sama, ya, tapi vaksin tersebut nanti akan belum secara resmi dinyatakan lolos dari uji level 3, ya. Tapi walaupun seperti itu, beberapa ikhtiar negara memang untuk membooking kuota, ya, kuota untuk pencegahan vaksin, untuk mendapatkan kuota vaksin. Yang ada saat ini kita baru bisa mendapatkan sekitar 40 juta vaksin, tapi dengan 2 dosis kita hanya bisa mendapatkan untuk 20 juta orang, ya. Nah, karena realitasnya seperti itu dan belum juga ada kepastian bagaimana atau kapan kita bisa melewati itu semua, sebetulnya ada beberapa hal yang sangat singkat sekali untuk kita bisa sama-sama bisa melalui pandemi ini dengan tenang dan baik. Ya, dengan cara kita tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, itu sebetulnya adalah vaksin yang paling murah meriah. Vaksin yang paling sederhana sekali untuk bisa tercegah. Ya, kenapa? Kalau kita renungi bersama, ya mungkin kita tanyakan ya, orang-orang kalau kita sering memakai masker saat ini, coba sudah berapa terakhir kita kena flu itu kapan? Ya, flu. Biasanya kan mungkin ada yang sebelum pandemi itu sering sekali kita kena flu gitu kan, mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan 3 kali gitu kan. Tapi saat sering kita menggunakan flu, ya saat sering kita menggunakan vaksin, masker mungkin agak berkurang gitu ya. Nah, itulah salah satu pencegahan kita ya. Jadi kita berharap bahwa kita sama-sama bisa mencegah atau melalui pandemi ini dengan hanya menggunakan masker. Teman-teman dari Satgas NU Peduli, ya, yang tergabung dari semua relawan dari NU dan masyarakat, sangat proaktif untuk bisa mensosialisasikan ya dengan strategi promotif dan preventif dimanapun berada. Nah, besar harapan saya aksi-aksi ini ya bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa membantu masyarakat agar bisa beradaptasi ya, terutama di daerah Tangerang Selatan ya, untuk bisa sama-sama beradaptasi kebiasaan baru ya, dimanapun berada. Kita bisa dapat melakukan aktivitas kita kembali, tapi kita juga dituntut untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan cara yang sangat-sangat sederhana sekali. Nah, harapan dengan cara kita sosialisasi dan lalu menjadikan itu perubahan perilaku di masyarakat, justru itu adalah sebagai ikhtiar kita untuk mencegah penularan. Ya, beberapa waktu berita-berita di Tangsel dan di Depok, di Bekasi juga sudah mulai ada peningkatan lagi ya, peningkatan kasus-kasus kembali. Ya, saya harap angka kematian ya di pasien-pasien kita mungkin akan menurun, tapi kita berharap penularan juga akan semakin menurun. Terima kasih kepada Satgas dan para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya di hari libur dan juga seluruh peserta yang mengikuti proses ini. Ini adalah bagian salah satu strategi. Semoga bisa bermanfaat ya dan bisa memberikan satu masukan yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Maki atas sambutannya. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kurang lengkap rasanya jika webinar ini kita belum mendengar opening speech dari Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan. Kepada Bapak Haji Abdullah Mas'ud MSI, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha illa yaumil ba'si wan nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. Haji Maki Zamzami Mars, yang terhormat para narasumber yang akan memberikan pencerahan pada siang hari ini. Hadir di forum ini ada Ketua Umum Pengurus Pusat FKDMI, Al-Ustadz Muhammad Nurhuda MA, Kadispora Kota Tangerang Selatan, Pak Wiwi, yang nanti sebentar lagi akan bergabung juga dengan kita. Ketua Satgas COVID-19 Kota Tangerang Selatan, Mas Rizky Subagia bersama tim, para Banom yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ada dari IPNU, dari Ansor, dari Pagar Nusa, dan para relawan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat silaturahim di tempat ini, di Zoom meeting ini, meskipun ruang yang berbeda tetapi di jalur yang sama, saya kira, sehingga kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita siang hari ini silaturahim yang membawa berkah, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, rekan-rekan, sahabat, para relawan yang berbahagia, tentu pertama-tama atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada tim NU Peduli Kota Tangsel yang menyelenggarakan kegiatan siang hari ini. Kegiatan siang hari ini saya kira kegiatan yang luar biasa, bagian dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh NU Peduli Kota Tangerang Selatan, Satgas NU Peduli Kota Tangerang Selatan, baik yang sifatnya bakti sosial maupun sifatnya promotif preventif atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Termasuk siang hari ini saya kira bagian dari bentuk pengayaan bahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bencana pandemi COVID yang hari ini sampai hari ini masih belum teratasi dengan baik. Saya kira masih ada gitu, maksudnya belum belum hilang dari bumi pertiwi, bahkan dari belahan dunia. Saya kira kita semua tahu pandemi COVID ini tidak hanya melanda bangsa kita, tetapi juga melanda bangsa-bangsa lain di dunia. Dan ini menjadi PR kita semua untuk bagaimana bersama-sama dengan semua kekuatan. Kalau kita semua ini adalah kekuatan civil society, bagaimana bisa bersinergi dengan kekuatan negara untuk bersama-sama menanggulangi bencana pandemi COVID-19. Nah,
Hari ini saya kira tema yang diangkat cukup menarik karena kaitannya dengan anak muda, relawan muda hebat melawan COVID-19. Saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Satgas NU Peduli Kota Tangsel bahwa hampir semua, dan semua saya kira ya, semua bukan hampir, semua relawan COVID, relawan Satgas COVID-19 Kota Tangsel adalah anak muda. Nah ini saya kira dua kunci, relawan dan anak muda. Tadi juga Dr. Maki sudah menyampaikan bahwa yang banyak terjangkiti virus ini itu rata-rata anak muda usianya sekitar 35 ke atas gitu ya. Jadi kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi anak muda ini saya kira ada beberapa kekuatan sebetulnya. Anak muda ini di satu sisi, anak muda ini memiliki imun yang kuat sehingga tidak mudah terjangkiti virus ini. Bahkan kalau terjangkiti itu bisa melawan virus ini gitu. Sehingga rentan sekali anak muda ini menjadi OTG, orang tanpa gejala. Dan ini saya kira cukup berbahaya bagi orang lain. Kalau bagi anak mudanya sendiri mungkin tidak terlalu berbahaya karena dia imunnya kuat sehingga virus yang ada di dalamnya itu tidak berpengaruh kepada dia, tidak menimbulkan gejala baru, tidak batuk-batuk, tidak flu dan lain sebagainya. Tetapi tentu memberikan efek yang cukup berbahaya bagi orang yang berinteraksi dengan dia. Oleh karena itu saya kira edukasi penyadaran kepada generasi muda tentang pentingnya 3M itu, tadi yang sudah disampaikan Dr. Maki, 3M yang harus kita terus edukasikan kepada masyarakat, mencuci tangan, memakai sabun, kemudian menjaga jarak, dan memakai masker. Saya kira ini harus terus diedukasi kepada generasi muda. Supaya apa? Supaya anak muda selain tidak tertular, tidak menulari. Saya kira itu. Jadi ini saya kira kalau tadi Dr. Maki menyebutnya sebagai vaksin yang yang bisa kita lakukan hari ini, ketika vaksin corona belum ditemukan, saya kira 3 langkah tadi, 3M itu menjadi kata kunci. Bahkan ada plusnya sebetulnya, bukan hanya 3M, tetapi juga menjaga menjaga stamina dan berolahraga. Sahabat relawan yang berbahagia, tentu nanti sahabat-sahabat akan mendapatkan banyak pencerahan terkait dengan anak muda melawan COVID-19 ini. Juga nanti ada narasumber yang akan bercerita terkait dengan pengalaman yang sudah dia alami.
Ustadz Muhammad Nur Huda ini menjadi saksi sejarah terkait dengan ganasnya virus ini. Bagaimana nanti beliau bisa menceritakan kepada kita semua awalnya bagaimana, kemudian bagaimana beliau bisa bertahan dan berjuang melawan virus COVID-19 ini. Saya kira ini adalah pengalaman berharga nanti yang bisa kita simak bersama-sama dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dalam rangka melindungi kita supaya tidak terjangkiti dan tidak tertulari virus COVID-19. Sahabat-sahabat sekalian, itu saja saya kira pengantar dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan pengalaman baru kepada kita, bisa menginspirasi kita untuk mencegah bersama-sama mencegah penularan COVID-19. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih kepada tim Satgas NU Peduli Kota Tangsel, juga tim Satgas NU Peduli Pusat yang telah memberikan kesempatan kepada kawan-kawan di Tangsel untuk bisa lebih luas melakukan edukasi dan terus berbuat untuk masyarakat. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Abdullah Masud MSI selaku Ketua PDNU Kota Tangerang Selatan. Baiklah sahabat-sahabat kalian, selanjutnya yaitu webinar peran pemuda dalam melawan pandemi COVID-19. Namun sebelumnya akan saya informasikan terlebih dahulu, dalam webinar kali ini kami akan memilih 5 pertanyaan terbaik dan masing-masing pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami. Seperti itu. Hadiahnya masih kami rahasiakan. Untuk itu persiapkan diri sahabat-sahabat semua untuk menyimak, untuk mendengarkan bersama, dan untuk menjadi peserta yang aktif dalam bertanya dan memberikan pertanyaan terbaik kepada narasumber kita pada siang hari ini. Sahabat-sahabat relawan NU Peduli COVID-19 Kota Tangerang Selatan dan juga rekan-rekan hadirin yang berbahagia, di tahun 2020 ini bumi mengalami pandemi yang cukup lama, terhitung dari bulan Februari sampai bulan November ini sudah hampir 10 bulan kita dilanda pandemi virus COVID-19 atau yang dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut virus corona, yang mengakibatkan kita semua banyak menghentikan kegiatan-kegiatan yang semula biasa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun di tengah merebaknya wabah COVID-19 ini, banyak sekali media-media yang memberitakan bahwa virus COVID ini adalah hoax. Virus COVID ini tidak benar adanya. Virus COVID ini sebenarnya hanyalah buatan dokter-dokter dan buatan oknum-oknum tertentu untuk mengguncang dunia untuk kepentingan politik tertentu. Namun sebenarnya apa yang terjadi? Untuk itu sudah kami undang di tengah-tengah kita narasumber yang sangat terpercaya, yaitu Bapak Muhammad Nur Huda MPD selaku Ketua Umum PPFKDMI yang akan menceritakan kepada kita pengalaman nyata tentang bagaimana perjuangannya melawan COVID-19. Untuk itu, segera saja kita dengarkan bersama Bapak Muhammad Nur Huda MPD, kepadanya kami persilahkan. Baik, ini sinyalnya
kurang bagus. Kadang tiba-tiba hilang ini, karena kebetulan saya lagi di Pulau Seribu, ya kan. Jadi Nggak usah ke pulau. providernya, kalau saya kan pakai simpati, kalau di sini saya simpati agak kurang bagus gitu. Baik, semoga nanti stabil ini sudah agak stabil ini semoga ini. Jadi saya tidak bisa menyimak secara utuh tadi dari awal sampai sebelum saya dikasih kesempatan ini karena berjuang juga ini, berjuang sinyal ternyata juga ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa berarti sudah agak normal ini walaupun tadi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini suara saya kedengaran ya? Atau hilang ini? Kedengeran. Halo? Kedengeran, Pak Ketum. Lancar. Lancar, Pak Ketum. Karena kok ini dari tadi ini putus nyambung ya sinyalnya ya. Baik, mumpung lagi bagus sinyalnya, langsung saja yang kami hormati Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Mas'ud, MSI, selaku Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan. Baik, alhamdulillah sudah bisa tersambung lagi. Ini perjuangan internetnya melebihi perjuangan melawan COVID yang saya lakukan ini kayaknya. Baik, rekan-rekan para peserta webinar yang pada siang hari ini bisa bergabung. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim bersama dalam rangka untuk mengikuti kegiatan webinar yang dilakukan oleh PCNU Tangerang Selatan melalui NU Pedulinya, gitu kan, dalam kegiatan dengan tema terkait dengan peran pemuda dalam melawan pandemi COVID. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama tentu kami mengapresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan pada siang hari ini, karena ini bagian dari salah satu cara edukasi yang dilakukan oleh komponen masyarakat terkait dengan COVID-19 itu kan. Yang kedua, terkait dengan topik yang harus saya sampaikan adalah bahwa benar saya adalah salah satu dari bahasanya itu orang yang pernah dinyatakan positif COVID oleh medis itu kan, karena memang awal ceritanya ini sebelum nanti kemudian terkait dengan pemuda dan sebagainya, secara pribadi awal ceritanya ya kalau COVID di Indonesia kan sudah dari bulan Maret gitu kan, dari bulan Maret, terus kemudian setelahnya kan banyak kegiatan-kegiatan kita, terutama saya di kantor lebih banyak sudah dilakukan dari rumah gitu kan. Nah, saya mulai terasa di bulan September, ya kan. September itu tanggal 16-17-an. Tanggal 16, 17, 18 itu saya mengikuti kegiatan di salah satu hotel di Jakarta, gitu kan. Yang waktu itu saya mengikuti kegiatan diadakan oleh Kementerian Agama, dan kebetulan saya mewakili FKDMI untuk mengikuti kegiatan itu. Gitu. Nah, protokol kesehatan yang dilakukan di kegiatan itu sesungguhnya sudah sangat tertib gitu kan, sudah mematuhi standar yang dilakukan gitu kan. Sebelum kegiatan kita sudah dilakukan rapid test dan saya waktu itu dinyatakan non reaktif itu kan, dinyatakan non reaktif sehingga kemudian saya diberi kunci kamar dan mengikuti kegiatan sampai selesai. Itu hari Jumat selesai.
kemudian hari Minggu pas saya di rumah itu mulai ada gejala-gejala gitu kan, gejala-gejala COVID yang itu info itu kita dapat dari media dan sebagainya gitu kan, bagaimana seorang bisa ada indikasi COVID itu dengan beberapa gejala-gejala gitu kan. Nah, saya di hari Sabtu Minggu itu kemudian banyak gejala yang saya alami, mulai dari penciuman yang mulai hilang sama sekali, tidak bisa ada rasa, makan tidak terasa dan sebagainya. Kemudian badan juga, nah saya membaca beberapa secara badan, wah ada ini, kemudian masuk sehingga kemudian diri selama 1 minggu awalnya itu kan, kok masih nggak ada perubahan gitu kan. Kemudian saya minta izin kantor lagi selama isolasi 1 minggu lagi di rumah gitu kan, di rumah Ciputat. Nah, kebetulan memang saya di rumah Ciputat tinggal sendiri karena kebetulan keluarga sedang di pulau ya, di Pulau Seribu, sehingga kemudian saya berani untuk kemudian saya isolasi aja di rumah sendiri karena memang saya mempunyai keyakinan bahwa karena memang di rumah nggak ada keluarga, sehingga kemudian tidak ada dampak yang lainnya gitu kan. Nah, selama saya 2 minggu itu isolasi, kemudian sebenarnya saya sudah merasa sehat. Saya sudah merasa sehat dari Minggu itu tanggal 11 Oktober ya, dari September sampai Oktober itu saya isolasi itu sekitar 2 mingguan lebih. Tanggal 11 saya izin kantor lapor, saya besok Senin mau masuk Pak, kan karena memang sudah agak bagus. Akhirnya sama kantor diberi arahan, coba swab dulu, kan, swab dulu untuk memastikan bahwa kondisimu sudah bagus gitu kan. Nanti terkait dengan biaya dan lain sebagainya akan ditanggulangi gitu kan. Akhirnya saya daftar swab di rumah sakit. Jadi hari Senin tanggal 12 itu Oktober saya melakukan swab mandiri tentunya atas arahan dari kantor di rumah sakit Sari Asi, ya, Sari Asi yang dekat kantor NU Peduli Tangsel itu. Saya swab hari Senin tanggal 12 Oktober. Kemudian hari Rabu tanggal 14 Oktober itu saya dapat email karena memang swabnya itu pendaftarannya via online juga dan hasilnya juga diinfokan via online gitu kan. Saya buka email dan di situ dinyatakan bahwa berdasarkan yang dilakukan swab itu dengan komponen-komponen yang ada di lembarnya itu saya dinyatakan positif itu kan. Itu di tanggal 14 Oktober. Sehingga kemudian saya harus segera lapor ke kantor karena bagaimanapun saya mempunyai tanggung jawab untuk ini gitu kan. Akhirnya saya lapor ke kantor dan nggak apa-apa karena itu memang sudah menjadi hasil dari dokter juga itu menjadi valid gitu kan. Dan akhirnya juga saya lapor ke dokter di kantor gitu kan. Kemudian saya disarankan untuk isolasi saja, isolasi mandiri di rumah gitu kan, selama 1 minggu dari tanggal 14 itu. Karena memang padahal kalau secara badan lebih bagus daripada sebelum saya melakukan swab. Kalau secara ini ya, tapi kan itu hasil medis kan kita tidak secara detail kan kita tidak terlalu ini gitu kan. Tetapi kalau saya pribadi merasa kesehatan badan itu lebih fit setelah swab ketimbang sebelum swab gitu kan. Tetapi karena hasil swab menyatakan positif, maka saya harus melakukan isolasi mandiri di rumah juga selama 1 minggu. Nah, mulai itu kemudian saya 1 minggu full isolasi tanggal 21 Oktober itu kan hari terakhir isolasi dari swab itu gitu kan. Kalau secara ketentuannya gitu kan katanya gitu. Nah, saya sebenarnya mau swab juga untuk membuktikan bahwa isolasi yang kami lakukan ini sudah berhasil atau tidak gitu kan. Tetapi karena memang tanggal segitu sebelum tanggal 21 itu mulai tanggal 20 21 kok saya masih merasa sesak dan sebagainya. Akhirnya berdasarkan saran dari berbagai pihak gitu kan. Akhirnya saya harus melakukan perawatan secara medis secara maksimal dibawa ke rumah sakit Fatmawati ya, di Fatmawati gitu kan, tentu dengan berbagai macam
usaha yang dilakukan di berbagai pihak. Termasuk yang dalam hal ini adalah NU Peduli Tangsel gitu kan, melalui Mas Kiki, kemudian saya koordinasi bagaimana teknis dan sebagainya. Akhirnya saya diantarkan menggunakan ambulan dari NU Tangsel gitu kan, NU Peduli Tangsel, dengan tentu protokol kesehatan yang standar yang sudah dilakukan oleh mereka. Akhirnya saya diantarkan ke Rumah Sakit Fatmawati, itu di tanggal 21 Oktober. Nah, akhirnya saya sudah di rumah sakit tanggal 21 Oktober itu kita masuk sore gitu kan. 21 Oktober, kemudian malam saya harus kita masuk di UGD dulu. Di UGD sekitar 1-2 jam, baru kemudian saya baru masuk ke ruang perawatan khusus ya di lantai 3, ruang anggrek kan. Itu tentu banyak yang di situ gitu kan. Awalnya saya satu kamar sendiri gitu kan, tapi 4 hari berikutnya diisi 2 orang gitu kan. Itu yang di rumah sakit. Karena memang kalau yang di lantai 3 yang kita tempatin itu kebanyakan dalam pasien COVID yang sudah agak ringan gitu kan. Kalau di lantai 6 itu yang agak berat katanya gitu. Jadi yang di lantai 3 sudah agak ringan gitu kan. Sehingga kemudian kita di situ juga ada yang satu kamar 2 orang gitu kan. Awalnya 4 hari pertama itu 4 hari pertama 1 orang sendiri. Nah, saya tanggal 21 masuk itu malamnya dites swab oleh dokter juga di rumah sakit itu kan. Kemudian tanggal 23 Oktober juga dites swab. Nah, alhamdulillah hasil tes swab yang kami lakukan, yang dilakukan ke saya di tanggal 21 sampai 23, itu kedua-duanya sudah dinyatakan negatif, gitu kan. Sudah dinyatakan negatif, tetapi karena saya masih ada keluhan sesak, terkadang batuk, sehingga kemudian saya sama dokter untuk tetap disarankan perawatan pemulihan di rumah sakit. Dan saya sangat setuju dan saya dan keluarga juga sudah kita informasikan, teman-teman juga kita informasikan, karena kalau di rumah sakit kan kita lebih aman dalam konteks pengawasan secara medisnya maupun secara kontrol kesehatan harian gitu kan. Karena selama saya di rumah sakit Fatmawati memang full, mulai dari pagi itu dikontrol sebelum kita dikasih makan, kemudian siang juga dikontrol kesehatan full, cek dan sebagainya, malam juga dikontrol oleh perawat dan sebagainya. Itu sudah menjadi aturan yang mereka kerjakan kali ya, sehingga kemudian rutin gitu kan, kontrol utuh gitu kan. Mulai hari pertama datang juga kita sudah dilakukan rongsen jantung dan sebagainya gitu kan, yang mulai pakai alat yang besar itu kan. Saya mau mutu tapi nggak enak juga gitu kan, menghargai teman-teman tenaga medis yang ada, sehingga kemudian saya tidak mau memutu gitu kan. Cuman di akhir-akhir saya memutu alatnya aja, itu yang alat yang besar itu. Nah, tentunya proses yang kami lakukan itu sampai ini sebelum kemudian tahap-tahapan yang kami lakukan itu kan, itu secara alur medis yang kami lakukan sampai kemudian tanggal 29 Oktober saya sudah diperkenankan untuk keluar rumah sakit itu kan, karena memang sudah dinyatakan negatif per tanggal 23 Oktober sesungguhnya gitu kan. Tetapi untuk perawatan dan pemulihan, karena saya harus terkadang masih pakai oksigen gitu kan, karena sesak itu kan, kita pakai gitu kan. Nah, itu rutin sampai tanggal 29, kemudian saya sudah boleh pulang. Dan akhirnya saya melakukan isolasi secara mandiri juga di rumah selama seminggu. Terus kemudian saya baru bisa menemui keluarga di Pulau Skiri. Bahkan saya kemudian ke pulau, itu pun juga tidak langsung ketemu keluarga. Saya harus melakukan isolasi secara khusus di penginapan gitu kan, sehingga kemudian saya belum awal-awal datang belum bisa ketemu langsung dengan anak dan sebagainya gitu kan. Saya harus mengatur pola isolasi. Saya konsultasi dengan dokter di kantor di Kominfo gitu kan, di Kementerian Komunikasi dan Informasi.
terkait dengan alur yang harus saya lakukan, dan beliau memberikan arahan semacam itu gitu kan. Dan alhamdulillah per kemarin saya sudah bisa ketemu dengan keluarga secara utuh, ketemu dengan anak-anak dan sebagainya sampai hari ini. Nah, rencana untuk kegiatan berikutnya mulai hari Rabu mungkin saya sudah bisa beraktivitas kembali, sudah bisa diperkenankan untuk masuk kantor. Tentunya dengan protokol kesehatan yang seharusnya kita lakukan bersama. Nah, itu kronologis terkait dengan apa yang terjadi kepada diri saya sampai kemudian hari ini. Nah, dari sekian waktu itu, mungkin hampir 1 bulan lebih itu, apa yang harus saya lakukan gitu kan? Ya, tentu dengan berbagai macam pengalaman dan bacaan-bacaan yang kami terima, ya kita harus menyadari bahwa ya ini memang sudah menjadi ketentuan yang harus saya terima, bahwa memang saya dinyatakan sebagai pasien COVID gitu kan. Nah, dengan berbagai macam yang sudah saya ceritakan tadi itu. Nah, selama itu pula lah kemudian berbagai macam usaha kita lakukan gitu kan. Kita lakukan. Kebetulan di kantor kan memang ada beberapa yang dulu di bulan Agustus itu ada yang positif juga, sehingga kemudian dilala mereka bikin grup khusus yang mantan-mantan itu, saya dimasukkan ke situ, akhirnya dari situlah motivasi setiap hari itu masuk, karena mereka termasuk bagian dari kita juga gitu kan, dan akhirnya itu. Nah, support dari teman-teman sesungguhnya juga sangat luar biasa, tentunya keluarga juga, itu kan, bagaimana kemudian selama saya isolasi di rumah itu, seorang diri itu, bagaimana kemudian lingkungan dan sebagainya memang sangat mendukung. Nah, ini tentunya kenapa kemudian ada orang yang kena positif, terus kemudian lingkungan mendukung, teman-teman mendukung, kemudian keluarga sangat mensupport dan sebagainya, mendukung dalam pengertian memberikan support ya. Ya itu karena memang mungkin sudah mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan apa itu COVID dan sebagainya. Saya kira sudah diberikan pengantar tadi ya terkait dengan COVID dan sebagainya itu. Nah, itulah pentingnya kemudian edukasi ke masyarakat itu, sehingga kemudian jika ada orang yang kena COVID itu tidak dalam tanda kutip dihakimi secara moral gitu kan, karena orang yang sudah merasa kena COVID itu kan mereka ingin berjuang sembuh itu kan sesungguhnya sangat tinggi gitu kan. Nah, suplemen yang harus dilakukan itu ya diantaranya ya support dari berbagai pihak itu suplemen yang secara mental gitu kan. Nah, di samping juga tentunya konsumsi vitamin, konsumsi obat yang sesuai dengan diberikan oleh dokter dan sebagainya itu juga harus kita lakukan dan kita taati secara maksimal gitu kan. Tidak bisa maksimal tapi memang harus semacam itu gitu kan. Ya kalau saya secara pribadi ya selama isolasi termasuk sebelum saya dinyatakan positif oleh hasil swab itu selama 2 minggu ya saya full mengonsumsi berbagai macam obat maupun ya ada obat yang medis tentunya dan juga ada yang ya namanya kita bersahabat dengan berbagai orang, ada yang tiba-tiba mengirim obat madu, ada yang mengirim buah-buahan, ada yang mengirim ramuan herbal dan sebagainya gitu kan. Tentunya itu ya kita berterima kasih dan kita terima gitu kan. Tetapi ya dilala ya alhamdulillah saya konsumsi semua gitu kan. Saya konsumsi semua mulai dari madu yang dikirim oleh teman-teman gitu kan. Mulai dari obat herbal dan ramuan-ramuan gitu kan. Tapi saya tetap biasanya saya WA juga ke dokter di kantor itu kan. Dok, saya dapat dari teman gini, ini boleh nggak ini dikonsumsi? Nggak apa-apa mas, selama sepanjang itu masih herbal gitu kan. Nah, kombinasi ini saya lakukan secara mandiri di rumah selama isolasi itu. Begitu saya masuk ke rumah sakit ya tentu saya harus menggunakan standar yang ada di rumah sakit itu. Tentunya madu masih diperbolehkan gitu kan waktu di rumah sakit itu kan. Dok, saya dari rumah bawa obat-obat begini ini mana yang boleh, mana yang harus saya tahan dulu karena harus mengkonsumsi obat dari rumah sakit kan.
ya ini harus dikonsumsi, ini ditahan dulu dan sebagainya. Yang penting dibanyakin madunya itu kan ya. Akhirnya ya selama ini ya memang madu hampir saya 6 atau 7 botol ya habis itu. Ada itu, botolnya masih saya simpan itu, masih buat kenang-kenangan barangkali. Nah, itu terapi khusus yang kita lakukan selama kita isolasi ya, atau selama kita berharap untuk kemudian memulihkan kondisi kita dari COVID itu, gitu kan. Baik dari saat gejala atau sebagainya. Itu yang dari teknis, medis dan sebagainya. Tentunya ya namanya kita kena musibah, bahkan kita sebelum kena musibah pun kita harus selalu bertawakal kepada Allah dan kita selalu banyak membaca sholawat, kemudian kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Spiritual kita ya memang harus selalu kita tingkatkan gitu kan, dan itu juga kita lakukan. Saya kira tidak hanya kita, siapapun orang yang beragama tentunya kita selalu juga menggunakan pendekatan itu gitu kan. Ya, berdoa kita selalu harus kita lakukan gitu kan. Supporting dari teman-teman, doa dari teman-teman, dan kita memaksimalkan upaya mandiri kita juga harus kita maksimalkan gitu kan. Nah, memang seharusnya ya, karena kemarin selama saya isolasi juga kebetulan saya aktif di berbagai organisasi, nanti pas saat saya dalam kondisi semacam itu ada banyak momen di organisasi yang itu harus ada kehadiran saya secara fisik dan sebagainya. Tetapi karena dalam kondisi semacam ini akhirnya teman-teman di berbagai organisasi itu ya akhirnya memahami, sehingga kemudian alhamdulillah secara organisasi, secara aturan main organisasi bisa berjalan dengan baik, kegiatan-kegiatan yang sudah dicanangkan gitu kan. Walaupun saya harus tidak bisa maksimal mengikutinya itu kan. Dan saya juga mengapresiasi ke teman-teman saya di beberapa organisasi, di kepengurusan yang masih yang tetap konsisten melaksanakan kegiatan di saat saya juga ada kondisi kesehatan yang kurang maksimal. Tentunya mereka biasanya mengirim laporan secara singkat, karena mungkin beliau tahu kondisi saya, kemudian tidak banyak memberatkan gitu kan. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan tentunya di akhir acara ini di akhir cerita saya ini, tentunya banyak orang yang mempunyai jasa dan berjasa sekali terhadap setiap orang yang kena musibah COVID ini gitu kan. Tidak hanya kepada saya gitu kan, tetapi banyak tentunya. Memang sahabat, kemudian teman dan sebagainya itu sangat penting sekali. Bahkan di saat saya COVID semacam ini pun ada teman jauh yang di kampung Lamongan sana itu harus kemudian tiba-tiba mengirim obat gitu kan. Obat yang harus dikirim ke Jakarta gitu kan. Dan itulah gunanya kita bersahabat dengan siapapun gitu kan. Itu. Nah, tentunya memang tenaga medis ya kan sangat luar biasa sekali, terutama waktu saya di Fatmawati, di Rumah Sakit Fatmawati ya memang maksimal gitu kan tenaga medisnya itu kan untuk kemudian memantau kondisi saya gitu kan. Ya saya juga baru tahu kalau kemudian saya di kamar rumah sakit itu saya harus dipantau oleh CCTV gitu kan. Jadi pergerakan kita dipantau. Kalau kita agak kurang ini lama-lama main HP, tiba-tiba kemudian ada suara, Pak istirahat. Nah, saya istirahat gitu kan. Itu kenangan itu kan, bahwa saya baru tahu kalau ada di kamar bisa dipantau oleh CCTV gitu kan. Itu ya saya kira tenaga medis juga sangat kita apresiasi gitu kan. Bagaimana kemudian beliau itu saat menemui kita di kamar itu harus menggunakan pakaian APD yang lengkap itu kan, alat pelindung diri yang lengkap itu kan. Mereka harus sebelum masuk harus steril dulu, dan itu beliau lakukan dengan maksimal gitu kan. Banyak juga ini kalau khusus di Tangsel ya saya melalui Mas Rizky ini kan, yang ketua NO Care NO Care Tangerang Selatan, terus kemudian Lazisnu. Saya banyak konsultasi kepada beliau terkait dengan di lingkungan Tangsel ini gitu kan, karena memang saya berdomisili di Tangsel walaupun KTP-nya di Kepulauan Seribu gitu.
tentunya banyak membantu teman-teman di alumni pesantren yang ada di Jakarta gitu kan, Wasiat gitu kan, Wasiat Jakarta, kemudian teman-teman di FKDMI banyak support itu kan, terutama adik-adik saya yang di Wasiat ini isolasi mandiri di rumah maupun saat saya harus di rumah sakit, ini yang setiap hari support dan suplai barang gitu kan, suplai kebutuhan saya gitu kan. Ada Mas Jamil, ada Mas Kiki, kemudian ada ketua wasiatnya Mas Nidom, itu kan yang setiap per 2 hari selalu mengirim buah-buahan dan sebagainya ke rumah sakit gitu kan, kebutuhan pribadi saya gitu kan. Walaupun tidak bisa ketemu saya secara langsung gitu kan, karena memang tidak boleh dijenguk gitu kan, jadi harus dititipkan di security gitu. Nah, tentunya saya gitu kan terutama sangat mengapresiasi dan tentunya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan support kepada kami para penderita COVID gitu kan, terutama kepada saya, karena bagaimanapun ya COVID ini kan nyata gitu kan, nyata dan ada gitu kan. Jadi kemudian kalau ada orang yang mengatakan rekayasa dan sebagainya itu tidak seharusnya diucapkan karena memang faktanya memang ada gitu kan, faktanya ada dan secara medis saya dinyatakan pernah dinyatakan sebagai positif ya. Itu kan harus kita hargai jeripaya daripada atau tugas yang ada di tenaga medis itu. Saya kira itu secara umum dan secara ringkas yang pernah saya alami, perjuangan yang saya alami dalam rangka untuk kemudian menuntaskan ujian yang saya terima, terutama dalam konteks saya mendapatkan musibah untuk kemudian dinyatakan sebagai pasien COVID itu kan. Dan alhamdulillah akhirnya pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim bersama-sama, meningkatkan imun kita juga sehingga silaturahim ini kan, meningkatkan imun kita untuk kemudian kita terbebas dari COVID-19. Nah, dalam konteks pemuda saya kira karena temanya pemuda itu ya ini juga menjadi tantangan bagi pemuda khususnya gitu kan. Kalau pemuda kan walaupun pengalamannya minim dalam tanda kutip ya, tetapi kesempatan dan peluangnya kan besar. Sehingga kemudian di pemuda inilah kemudian bagaimana kemudian bisa banyak memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat umum, memberikan edukasi kepada masyarakat umum bahwa memang COVID ini benar-benar ada gitu kan, dan harus berbagai pihak harus konsen gitu kan, bagaimana cara menanggulanginya gitu kan, sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kalau memang nanti diperlukan beberapa hal pertanyaan maupun pendalaman, ya kita berdiskusi bersama saja. Apalagi kan ada Pak Dokter kan, yang nanti akan bisa memberikan pemahaman secara medis kepada kita semua. Dan kita sebagai warga bangsa harus selalu berusaha dan berikhtiar untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari musibah ini gitu kan. Tentunya kita harus benar-benar secara maksimal menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya kira begitu, Bu Moderator. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Huda selaku Ketum FKDMI atas sharing pengalamannya terkait true story perjalanan melawan COVID-19. Jadi ini dia ya bentuk nyata kalau misalnya COVID-19 itu bukan virus yang bisa dipermainkan atau itu merupakan virus rekayasa, tapi memang virus COVID-19 itu benar adanya. Jadi untuk kita selalu waspada, selalu melakukan 3M, seperti itu. Selanjutnya, kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi dari Bapak Insinyur Haji Wiwi Martawijaya MSI, selaku Kadispora Kota Tangerang Selatan. Bapak Wiwi akan menjelaskan terkait
peran pemuda dalam melawan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwa selama ada pandemi COVID-19 ini sudah banyak sekali yang turun langsung ke lapangan untuk membantu mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 selama belum adanya vaksin untuk untuk menyembuhkan virus COVID-19 ini. Baik, langsung saja kita akan dengar dan simak bersama peran pemuda dalam melawan COVID-19 oleh Bapak Insinyur Haji Wiwi Martawijaya MSI selaku Kadispora Kota Tangerang Selatan. Kepada Bapak Wiwi Martawijaya dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya terlambat mungkin bergabung dengan teman semua, khususnya termasuk Pak Ustadz Nur Huda tadi, Nur Huda yang telah menjadi narasumber dan menceritakan kisah nyata ketika beliau terpapar COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, para pemuda khususnya, bicara peran pemuda dalam tanda petik melawan COVID-19 di Kota Tangerang Selatan sebetulnya sudah secara nyata. Artinya, bahwa izin Pak Ustadz, jadi di Tangerang Selatan ini memang semua komponen saling membahu-membahu bersama untuk mengatasi COVID-19 ini. Ya, karena di setiap satgas kami kebetulan di Dinas Olahraga juga ditunjuk sebagai salah satu satgas COVID-19 di Tangerang Selatan. Kalau saya melihat, mohon izin menyampaikan informasi, peran pemerintah, termasuk di juga pemuda, dalam kemudian memperlambat atau bahkan mungkin mencegah menyebarnya virus COVID-19 itu sudah cukup memadai. Ya. Meskipun di Tangerang Selatan beberapa kali sampai sekarang pun PSBB masih terus diperpanjang. Namun hasilnya cukup memuaskan, artinya ketika daerah kemarin juga seperti daerah merah, tapi atas upaya kita dan tentunya kontribusi dari masyarakat di dalam termasuk para pemuda itu sungguh luar biasa sebetulnya. Ya, mudah-mudahan kita mengarah ke bukan zona oranye lagi, tapi kalau enggak kuning ya kalau bisa hijau. Luar biasa tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz, jadi itu bisa menjadi katakanlah referensi ya, informasi yang memang nyata gitu Pak Ustadz ya. Kalau saya tahu Pak Ustadz sakit ada informasi barangkali saya juga ikut langsung barangkali. Tapi secara umum kami tentunya ikut berdoa. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah melewati masa-masa kritis itu. Ya, adik sekalian, saudara sekalian, bahwa ketika bicara COVID, memang mohon maaf gitu. Kalau saya lebih melihat, memang itu betul nyata. Tapi kita juga tidak perlu ketakutan. Ya. Ini adalah musibah. Ayo kita bareng-bareng melawan. Ayo kita bahkan sebenarnya konteks COVID ini bukan artian kita melawan. Gitu. Mungkin kita ada yang bareng mengatakan bersahabat. Ya, dalam artian kita harus bisa menerima kenyataan ini bahwa ada keluarga atau teman itu ada COVID-19. Saya berharap tentunya dalam hal ini para pemuda khususnya Tangerang Selatan, ayo kita melawan COVID ya. Karena sesuai dengan tagline kita bahwa pemuda itu maju. Jangan bicara katakanlah mendapat cobaan, ujian seperti ini. Saya mengapresiasi makanya untuk ketika acara ini dari teman-teman IPNU gitu untuk mengadakan ya salah satu ikhtiar kita tentunya ya ini dengan mengadakan webinar Pikon bersama dengan menghadirkan narasumber yang memang tadi Pak Ustadz Nur Huda itu yang sudah berpengalaman itu bisa menjadi sekali lagi contoh. Belum lama ini jujur kita ke Tangerang Selatan juga kehilangan salah satu
sahabat kita, teman kita, Kepala Dinas Pariwisata di Tangerang Selatan. Dia juga Ketua Warcab Pramuka. Beliau itu luar biasa dalam artian ketika mencontohkan bagaimana kita kemudian harus berbuat ketika ada COVID ini. Karena beliau sering ke lapangan melalui pramukanya khususnya. Karena pramuka itu anak muda juga, ya, banyak anak mudanya. Berbuat untuk sesama kita termasuk yang terpapar oleh COVID-19. Jadi kalau bicara pemuda, saya kira tadi dengan hashtagnya maju juga harus maju. Jangan pernah mundur. Ya, apalagi bicara COVID-19. Dan itu sudah dibuktikan. Peran pemuda di Tangsel ya luar biasa. Dan ketika mohon izin saya sampaikan, dan saya setuju dengan Pak Ustadz tadi bahwa sebetulnya doa ya kita juga berpasrah dalam pengertian yang benar itu perlu, karena emosi itu nyata-nyata hasil penelitian juga berpengaruh terhadap imun kita, gitu ya Pak Ustadz ya. Artinya kita dengan barangkali sholat, berdoa, berserah diri, dan terbukti ampuh melawan COVID-19 yang sekarang sedang menjadi epidemi ini. Gitu ya. Kemudian saya juga perlu saya sampaikan, bicara di Tangsel, ada upaya-upaya dari Dispora terkait dengan masalah, katakanlah langkah-langkah untuk melawanlah atau bersahabat dengan COVID-19. Salah satunya mungkin kalau ada beberapa daerah dengan pandemi ini melarang orang berolahraga di sarana prasarana olahraga, kalau kami justru menganjurkan. Kenapa? Ya, tentunya dengan masih protokoler kesehatan COVID-19 ya. Silakan, karena saya berpendapat apapun itu mohon izin, imun itu salah satunya juga dengan berolahraga. Nah kalau kemudian Dispora misalkan contoh menutup prasarana olahraga untuk umum, untuk berolahraga, ya tentunya dengan sekali lagi penerapan COVID-19, ya salah kita. Ya. Karena mohon izin Pak Ustadz, di Tangsel ada beberapa ya penduduk yang memang sulit untuk bisa berolahraga di halaman rumahnya pun gitu. Karena juga ada beberapa penduduk barangkali yang mohon maaf ya rumahnya sempit-sempitan ya dengan gang seperti itu. Jadi kewajiban dari pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memfasilitasi. Kalau mungkin teman-teman bisa melihat di prasarana yang baru kita di CC, Community Center di Pamulang, ya banyak masyarakat. Cuman memang yang sangat disayangkan walaupun kita sudah memberitahu bahwa tetap harus dilakukan protokoler kesehatan COVID-19, masih ada lah masyarakat yang membandel. Ya. Jadi himbauan kita juga tadi, tetaplah protokol kesehatan 19 itu tetap diinikan dijaga lah gitu ya. Khususnya di physical distancing. Para ini teman-teman para pemuda ya, Ibnu khususnya, kita di Dispora juga sudah membolehkan teman-teman yang ingin melakukan pertandingan olahraga, silahkan. Cuma tadi tetap harus mengacu ke COVID-19 dan juga dibatasi, tidak boleh ada penonton gitu. Ya. Saya kira itu. Jadi silahkan berolahraga, tapi tetap masih menerapkan COVID-19. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, pemuda maju. Jangan mundur dengan kondisi seperti ini. Termasuk barangkali nanti kebijakan pemerintah akan lebih kepada kita juga bersamaan selain tanda petik mengatasi pandemi ini COVID-19 juga masalah ekonominya luar biasa berdampak, dan saya kira di sini ditunjukkan oleh para pemuda. Karena beberapa laporan biasanya mohon izin kalau yang memang kemudian tidak bisa bertahan terhadap ini dan terpapar COVID-19 ada biasanya membawa penyakit bawaan. Kalau para pemuda ini hampir-hampir semuanya rata-rata nggak punya penyakit bawaan. Ya. Mohon izin kemarin almarhum Kepala Dinas Pariwisata, Pak Warcap Pramuka kita juga ada penyakit bawaan ternyata.
Saya sih berdoa insya Allah mudah-mudahan Ustadz Nurul Hadi juga tidak dalam punya kondisi penyakit bawaan. Karena ada beberapa fakta bahwa yang mohon maaf tidak bisa bertahan adalah yang punya penyakit bawaan. Itu artinya kalau yang tidak punya bawaan insya Allah sembuh. Semangat pemuda harus semangat. Ya, insya Allah apalagi yang tidak punya penyakit bawaan. Contoh batu olahragawan. Orang di beberapa negara bahkan olahragawan yang terkenal itu kena juga. Ini biasa penyakit itu. Artinya saya menekan di sini, jangan ketakutan. Ketakutan itu sendiri kemudian menurunkan imun, emosi ya. Ayo kita manage, kita atur gimana biar kita bertahan dan memberikan contoh kepada pemuda. Tentang kedisiplinan khususnya, karena biasanya anak muda senangnya nongkrong nih, saya nggak tahu juga nih. Apa udah dari sononya gitu ya, senangnya nongkrong. Nah, kalau emang nanti nongkrong, ya tadi jaga jarak. Dan jangan bergerombol terlalu banyak, gitu. Tetap dibatasi. Ya, Tangsel, Pemkot Tangsel dalam hal ini punya kebijakan tidak juga lockdown lah, artinya membatasi, tidak. Tapi tetap protokol COVID-19 diterapkan dalam segala kegiatan. Di olahraga, silahkan mengadakan kegiatan olahraga, pemudaan pun boleh. Sekarang saya sedang berlangsung Gebiar Pemuda di Ciputa Timur. Silakan. Main bola, silakan. Cuman tentunya setelah misalkan kebebasan A, B lawan AB, ya sudah selesai. Baru yang sesi kedua misalkan. Jadi tidak menumpuk, nunggu semuanya. Tidak, kalau udah kalah, sudah pulang. Nggak usah lama-lama jadi penonton. Menghindari kerumunan. Jadi jelas di sini bahwa kalau bicara peran pemuda, jelas menjadi contoh juga. Ya, termasuk juga menjadikan mereka petugas-petugas satgas itu. Ya. Di RT RW yang saya lihat juga itu banyak para petugas dari para pemuda. Karena dianggap barangkali tadi pemuda lebih punya daya tahan terhadap apa? Kalau saya kadang-kadang agak sentimen, saya bukan agak, emang saya sentimen sama si corona itu saya. Saya nggak kenal tuh, kalau kenal saya samperin tuh, saya suruh pulang itu, saya tendang aja. Jujur, saya kesel saya. Tapi emang benar tadi sampaikan Pak Ustadz bahwa itu emang nyata. Kita harus berani melawannya, ya, dengan tekad kita tentunya. Apalagi tadi Pak Ustadz ceritakan, dia langsung semangat luar biasa. Itu contoh. Ya. Saya menghimbau kepada para pemuda, khusus pemuda Tangsel, pemuda Ibnu, ayo sama-sama ya. Kita coba nyahkanlah corona dengan cara tadi. Saya yakin dengan imun-imun yang dipunyai para pemuda bisa menjadi ya tadi ya, bisa menjadi contoh. Kedisiplinan ini juga harus bisa menjadi contoh. Karena apapun itu semuanya disiplin. Ya. Kalau masalah kebersihan ya kita kayaknya umat Islam 5 kali ya. Salat itu aja, salat wajib aja 5 kali, bersih-bersih. Ya, sebenarnya kita juga bersih lah. Saya pernah ngobrol sama teman, ya kalau orang Islam yang merasa Islam, saya pikir nggak usah paranoid ya, nggak usah paranoid dengan masalah ini. Ayo, nyata kita hadapi, tenang aja, optimis saja. Saya yakin yang di atas Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan ujian. Ya, pemuda maju, harus maju, nggak ada mundur, apapun itu terkait dengan COVID, apalagi gitu. Ini COVID ini agak kurang ajar ya, lama-lama benar gitu. Ayo, para pemuda kasih contoh kepada semua masyarakat untuk kita bersama-sama dan bisa melawan. Walaupun kita temenan lah, berteman dengan COVID ya apa, tapi pasti tahu ke mereka kisi corona itu suruh cepat-cepat aja hengkang dari Bumi Pertiwi ini. Ya, saya yakin dengan semangat maju dari pemuda itu semuanya insya Allah kita bisa mengatasi pandemi yang sekarang kita alami. Itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tentunya kita berdoa semoga ya bangsa Indonesia, ya seluruh bangsa dunia juga bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Demikian itu mungkin yang saya singkat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kadispora Kota Tangerang Selatan atas pemaparan materinya terkait apa saja peran pemuda dalam melawan COVID-19. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya ya ini sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada banyak pertanyaan yang sudah di-drop di kolom chat. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama yakni dari sahabat Singgi Aji Purnomo. Mohon izin bertanya, bagaimana tips dan trik khusus untuk mengatasi pemuda atau manusia yang abai akan protokol kesehatan COVID-19? Mohon juga dibagikan praktik baik serta tantangannya yang telah dilakukan oleh relawan Satgas COVID-19 NU Peduli Kota Tangerang Selatan hingga saat ini. Kira-kira siapa nih yang mau jawab nih? Pak Wiwi. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Mohon maaf Pak mikrofonnya. Oke. Ya kalau bicara apa tadi? Yang pertanyaan pertama? Tips dan trik khusus untuk mengatasi pemuda yang abai akan protokol COVID-19. Kalau tips khusus barangkali itu artinya tergantung personalnya. Ya kita sama-sama tahu bahwa para pemuda dengan berbagai karakter ya sulit ya. Ada pemuda yang memang sulit ketika kita ajak bicara, kita himbau, langsung tidak langsung ya mereka cuek karena tadi merasa masih muda. Tapi contoh dari beberapa tadi yang terpapar, contohnya dari Pak Ustadz tadi, saya kira itu juga bisa menjadi pelajaran. Ya, kita pernah beberapa kali ketika kita melakukan tugas di Satgas, kita ketemu dan memang hampir rata-rata ya para pemuda. Pemuda emang udah bawaannya agak-agak nekat barangkali ya. Saya pernah merasa muda juga, sekarang juga masih merasa muda sih. Kalau umur saya sudah di atas 55, tapi saya pikir saya punya semangat muda paling tidak. Jadi kalau tips khusus saya akan sulit kalau bicara tips khusus karena semua pribadi pemuda itu beda-beda. Tapi secara umum tentunya kita himbau, kita ajak, ya kita ajak ngobrol kalau perlu. Karena itu pernah kami lakukan ketika kami menugaskan Satgas dari Dispora untuk kemudian melakukan pendekatan-pendekatan terhadap beberapa pemuda yang memang fakta dan informasinya di lapangan sering kumpul tadi. Dan kami juga waktu itu kerjasama dengan Satpol PP untuk tidak bersikap terlalu tegas lah. Jadi kita ada pendekatan kepada mereka. Ya alhamdulillah sih. Ya. Kalau tips khusus sebenarnya lagi tidak ada. Kemudian tadi apa yang pertanyaan kedua? Izin. Siapa? Julia? Iya Pak. Iya. Ya itu tadi. Kalau tips khusus memang tips khusus. Nggak bisa karena setiap kepribadian beda-beda. Ya. Jadi itu yang dilakukan dan secara umum tadi kita juga semua pada tahu kok protokoler kesehatan. Kita sampaikan secara baik-baik saja pendekatan. Kita himbau, kita ajak ngobrol lah. Ya. Walaupun dari daerah ada yang sampai dimasukin ke peti mati lah kayak gitu. Saya kira nggak usah. Dan pemuda Tangsel cerdas-cerdas. Saya yakin kok. Ya walaupun ada yang sifatnya sementara, artinya tidak tinggal di Tangsel, tapi yang di Tangsel itu luar biasa. Saya tidak merasa kesulitan untuk itu. Ya, optimis saja. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan praktik, mohon dibagikan juga praktik baik serta tantangannya yang telah dilakukan oleh relawan Satgas COVID-19 NU Peduli Tangsel. Mungkin dalam hal ini akan dijawab oleh Mas Monef, Mas Afif, siapa tadi? Afifuddin. Silahkan Mas, dibuka mikrofonnya, lalu diberikan pemaparannya terkait apa saja yang telah dilakukan oleh relawan Satgas COVID-19 NU Peduli Tangsel, dan juga tantangannya, seperti itu. Silakan. Terima kasih Ibu MC yang telah memberikan waktunya. Ya, jadi Posko NU Peduli Kota Tangerang Selatan ini
kita bangun itu mulai awal COVID, yakni bulan Maret. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mulai awal pembuatan Posko NU Peduli itu, kita melakukan penyemprotan. Itu sudah hampir 450 lokasi, baik pesantren, tempat umum, madrasah, sekolah, dan pasar. Kemudian kita juga telah melakukan pembagian hand sanitizer, itu sudah hampir 900 botol yang kita kita berikan ke masyarakat. Itu yang kecil, kemudian yang besar itu sekitar 400 yang ukuran 500 mili. Terus kita juga memberikan masker. Jadi kita memberikan masker ke masyarakat itu hampir 10.000. Itu satu dusnya itu ada 200-an. Jadi kita udah mulai dari awal itu udah hampir segitu kita melakukan edukasi terkait masker dan pemberian masker. Baik di pasar, kemudian di tempat sekolah, pesantren, dan lain-lain saat penyemprotan dilakukan. Kemudian kita juga melakukan edukasi melalui offline maupun online. Offline, kita melakukan edukasi dengan cara COC, Care of COVID. Jadi, COC ini teknisnya adalah kita staf dari Posko NU Peduli melakukan konvoy tetapi edukasi ke tempat-tempat atau titik-titik lokasi yang sekiranya masyarakat tidak memakai atau mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama COC itu dulu kita dibuka oleh Wakapolres. Alhamdulillah dibuka Wakapolres. Selanjutnya kita mandiri, kita melakukan setiap minggu, satu kali setiap hari Minggu kita melakukan edukasi melalui COC. Kemudian edukasi melalui media sosial. Jadi kita udah ada sekitar 200 relawan pemuda COVID. Di relawan ini kita memberikan tugas kepada setiap relawan untuk melakukan edukasi melalui media sosial maupun offline. Jadi setiap bulan relawan-relawan ini kita berikan satu box masker dan flyer maupun desain terkait dengan edukasi pencegahan COVID. Lalu flyer dan desain ini kita sebar di media sosial baik Facebook, Instagram, Twitter maupun WhatsApp seperti itu. Kemudian kita juga melakukan training of trainer, yakni adalah pelatihan kepada relawan-relawan terkait edukasi kepada masyarakat. Jadi kita udah beberapa kali kita membentuk relawan NU Peduli COVID-19 ini ke pondok pesantren, kemudian ke sekolah tetapi modelnya ini yang boarding school. Kita ajak untuk teman-teman bisa membuat relawan terkait Satgas NU Peduli COVID ini. Kemudian kita juga melakukan pemberian galon portable. Jadi awal-awal pelaksanaan posko ini berdiri, kita ini sudah membuat galon portable dan disebarkan ke beberapa titik. Itu udah hampir 70 titik yang kita berikan, mau baik dari Pondok Aren, Serpong, Ciputat Timur, kemudian Pamulang dan Setu. Ini kita bagi ke relawan-relawan untuk ditempatkan di titik-titik lokasi yang sekiranya masyarakat perlu melakukan cuci
tangan, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan edukasi baik secara virtual, yakni dengan cara pembuatan semacam kegiatan Zoom meeting, seminar kayak semacam ini, kemudian melakukan perkumpulan, mengajak organisasi-organisasi terkait pencegahan ini. Contohnya yakni relawan ambulan. Jadi relawan ambulan kita kumpulkan, kemudian kita berikan semacam training terkait dengan protokol kesehatan dan cara-cara jitu untuk membantu pasien-pasien COVID ini bisa di servis seperti itu. Jadi nanti ketika ada teman-teman dari masyarakat, mungkin teman-teman atau masyarakat Kota Tangerang Selatan ini ada yang terpapar COVID, nanti relawan-relawan ini bisa langsung menjemput dengan sesuai apa yang kita sudah berikan cara-caranya di training seperti itu. Kemudian juga dari Posko NU Peduli kita ini juga telah memberikan ribuan sembako kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah pada sebelum Lebaran sampai pasca Lebaran kita itu hampir memberikan 15.000 sembako, paket sembako. Itu pendanaannya dari pusat, kemudian dari donatur, terus dari teman-teman relawan yang memberikan jasa hartanya kepada relawan-relawan. Sampai-sampai posko ini kita diberikan sebuah sepeda motor untuk dijadikan mobilisasi kegiatan edukasi pencegahan COVID. Mungkin itu. Kemudian tantangan mungkin banyak sekali ya, sebanyak sekali, tetapi itu adalah sebuah happy aja, dibuat happy gitu ya. Jadi tantangan itu bagi saya tidak ada, tantangan itu ya ada, tetapi bagi saya tidak ada bagi tim Posko. Itu Ibu MC, terima kasih ya. Mohon maaf. Baik, terima kasih Mas atas pemaparannya terkait tantangan dan juga apa saja yang telah dilakukan oleh Satgas COVID-19 NU Tangsel. Selanjutnya pertanyaan dari Nenek Siti Mariam dari Muslimat NU PAC Pasar Kemis Tangerang, Banten. Pertanyaannya mungkin ini ditujukan untuk Mas Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Bapak narasumber, bagaimana untuk menghindari interaksi kepada orang tanpa gejala, sedangkan kita nggak tahu ciri-ciri pada orang yang OTG. Terima kasih. Dipersilakan kepada Pak Huda. Terima kasih. Ini saya sudah tersambung lagi. Mohon maaf Pak Kadispora, tadi pas Pak Kadispora ini saya lagi sinyalnya putus-putus Pak. Kebetulan Siap, saya lagi di pulau Pak. Di Pulau Seribu. Jadi agak ini sinyalnya ini Pak. Dimaklum. Baik, terkait dengan pertanyaan ya. Ya karena kan OTG kan memang nggak di ini kan, nggak bisa kelacak orangnya kan. Ya akhirnya ya kesimpulannya kita harus saling menjaga diri kan, saling menjaga diri. Masing-masing kita harus aware dan harus komitmen dengan protokol kesehatan itu gitu kan. Jadi kan kita harus memulai dari diri kita sendiri gitu kan. Kita kan ya boleh nggak boleh husnudzon kepada orang gitu kan. Apakah orang ini OTG atau enggak gitu kan. Nah, untuk menghindari suudzon itu, akhirnya kita harus menggunakan pola pendekatan diri kita gitu kan. Kita membentengi diri kita dengan protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yang sudah bisa dikatakan lebih aman lah oleh pemerintah gitu kan, dengan 3M-nya itu kan. 3M-nya itu ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, terus memakai masker. Nah, itu kan standar minimal sebenarnya, standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu. Nah, setiap individu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk
mencegah terjadinya atau terinfeksinya COVID ini ke diri kita gitu kan. Nah, kalau kita sudah menggunakan pola itu kepada diri kita, tentunya di saat ada orang yang tidak menggunakan seperti yang kita lakukan, ya kita sudah memulai dari diri kita gitu kan. Nah, kalau kita mempunyai kesempatan untuk mengingatkan kepada mereka yang tidak menggunakan pola itu, ya itu akan lebih baik gitu kan. Dan seharusnya itu harus kita lakukan juga gitu kan. Makanya kemudian komitmen kami atau komitmen saya ini sebagai mantan COVID ini kan, maka kita harus menggunakan pembentengan diri kita sendiri itu dengan menggunakan itu pola-pola yang sudah dianjurkan oleh pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk kemudian memberikan edukasi kepada kita. Ya, kita juga harus melaksanakan itu dari diri kita sendiri gitu kan. Dan kalau kita melihat orang yang tidak menggunakan pola itu, ya kita mencoba untuk kemudian berikhtiar mengingatkannya gitu kan. Jadi kita saling menjaga. Saya kira itu ya tip untuk kemudian kita tip kita untuk kemudian kita tidak mencurigai orang, dalam tanda kutip ya, tidak mencurigai orang kemudian ini OTG atau tidak dan sebagainya itu. Saya kira itu secara singkat ya, tapi kalau secara medis saya kira nanti bisa, kalau yang tenaga medis bisa menambahkan ya. Itu sih kalau tips singkat dari saya aja gitu kan. Pola pendekatan diri itu. Saya kira gitu, Bu Moderator. Baik, terima kasih Pak Huda atas pemaparannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pagar Nusa Ciputat. Sepertinya ini tadi sudah dijawab ya Pak oleh Pak Kadispora. Jadi saya loncat pertanyaannya Bu Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mengapa hanya disarankan untuk menjalankan 3M? Menggunakan masker, menggunakan sanitizer, dan imunitas kita lebih kuat dan tidak mudah terpapar virus. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan? Kira-kira siapa yang berkenan, Pak? Kalau mungkin Pak Kadis ya nanti dari Pak Kadis mungkin bisa menambahkan ya, Pak, mungkin dalam konteks pemerintahnya ya. Tapi kalau ya 3M itu kan standar kan, standar yang tentu kan. Kalau yang Pak Doni Munardo ya, yang ketua Satgas itu kan menambahkan juga kan, di samping 3M itu kan ada 3M plus 3M plus saya pernah mendengar beliau sampai 3M standar itu, beliau menambah plus-plusnya itu kan, jaga aman, jaga imun itu kan. Ya kalau jaga imun ya tentunya kita olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, kemudian tidak panikan, makanan bergizi dan sebagainya, itu kan bagian dari upaya-upaya yang bisa kita lakukan gitu kan dalam konteks itunya. Kemudian jaga iman, ya kita sering beribadah, kita sering berdoa dan sebagainya, itu kan ya itu sebenarnya rutinitas yang harus kita lakukan gitu kan. Itu. Nah, silakan mungkin dalam konteks pemerintah mungkin ada penjabaran yang lebih utuh Pak terkait dengan ini. Kalau saya sih hanya mengutip dari Pak Doni Munardo yang Kepala Satgas Penanganan COVID itu aja sih. Bagaimana tip yang aman bagi kita gitu kan untuk bisa terhindar dari COVID ini. Ya. Baik. Saya kira itu aja Pak. Ya, saya kira hal yang sudah umum ya terkait dengan kaitan pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa itu standar, betul memang. Ya. Semuanya standar sebetulnya, apalagi kita insya Allah umat Islam gitu sudah melaksanakan kebersihan itu ya Pak Haji ya, Pak Ustadz ya. Saya kira semuanya itu sudah disampaikan gitu dalam beberapa kesempatan oleh pemerintah. Tinggal kepada kitanya sajalah. Ya. Tolong ikuti barangkali anjuran
dari pemerintah untuk kita sama-sama ya, menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan ya terpaparnya diri kita masing-masing dan diri keluarga ya, terpapar. Itu mungkin yang saya kira itu 3M itu hanya standar saja. Banyak hal lainnya yang tadi disampaikan Pak Ustadz mengutip dari berbagai sumber ya seperti itu. Nah, yang OTG juga saya ingin sedikit tambahkan, memang tadi OTG namanya juga OTG, orang tanpa gejala. Saya pernah ngobrol dengan beberapa kesehatan, himbauan yang disampaikan oleh Gubernur DKI itu bagus. Artinya kita jangan mentang-mentang bawa contoh ke kantor tadi lah, tempat kerja atau ke tempat kumpul. Kita kan OTG nggak tanpa gejala, jadi kita nggak tahu nih siapa yang ada. Jadi begitu kita tahu kita kumpul ya masih berlaku itu sekali disiplin, masih berlaku tentang protokol kesehatan. Yang mentang kenal keluarga sendiri atau teman kantor sendiri, kemudian contohnya kita lepas masker misalkan seperti itu. Terus kemudian kita juga mohon maaf tidak menerapkan physical distancing kayak gitu. Jadi seperti saya sampaikan tadi tidak ada sebetulnya tip khusus, tidak ada untuk karena pribadi masing-masing berbeda, tapi tip umum yang memang berlaku sama semuanya. Yang paling utama yang harus kita tekan adalah masalah disiplin, Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang para pemuda yang saya bilang tadi dengan karakternya pemuda, ini yang mungkin kesulitan tadi. Pemerintah kesulitan jujur. Ketika di lapangan, banyak terbentur dengan hal yang tadi, ya kedisiplinan. Mungkin ini juga sebenarnya gejala umum di negara kita ya. Para pemuda ini juga kedisiplinannya mohon maaf. Gator ini. Sebenarnya itu Pak Ustadz nih, makanya negara kita nggak maju-maju nih. Mau aja banyak sobat ini si anak muda ini kurang disiplinnya, saya bingung juga. Saya juga kan termasuk ngurusin atlet muda, pelajar, susah hanya beberapa orang saja itu disiplinnya ya sulit. Ayo kita bareng-bareng sama-sama mendisiplinkan diri ya terhadap tadi kondisi sekarang ini pandemi COVID-19. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kadispora atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari sahabat Ahmad Andi Wibowo. Ini kepada Pak Wiwi. Mau tanya, kira-kira program stimulan Kadispora untuk COVID-19 apa saja, Pak? Supaya pemuda tidak abai terhadap COVID-19. Kalau bicara program stimulan, karena ini kondisi tidak terduga dan bicara unit organisasi di pemerintahan di semua tingkatan juga tidak menduga akan terjadi pandemi COVID-19. Kalau nggak salah itu sekitar bulan Maretan lah mulai ada COVID. Sedangkan program kegiatan kita biasa saja tidak terkait dengan program kegiatan menangani COVID-19. Saudara sekalian, adik-adikku, Bapak Ibu, bahwa memang di pemerintah seperti itu. Perencanaan program kegiatan yang tadi disampaikan kata-kata masuk stimulan untuk COVID-19 yang mendadak terjadi, ya, itu memang tidak direncanakan program kegiatan stimulannya. Namun kemudian atas perintah dari Bapak Presiden sendiri, kemudian diharapkan pada pemerintah kota, kabupaten, provinsi, dan juga pusat untuk ada dana-dana khusus untuk COVID-19. Ya, kalau bicara Dispora, jujur saja kita mengikuti semua arahan dari pusat mengenai program terkait dengan COVID-19. Jadi tidak ada program khusus, saya harus jujur katakan itu. Karena ini program ya kondisi dadakan ya, kondisi pandemi yang tidak diharapkan semuanya. Namun demikian ketika bicara kemudian mohon maaf nih di kegiatan anggaran itu nanti ada di perubahan anggaran mana. Dan kemarin bulan akhir September itu ditetapkan ya, Oktober berjalan. Jadi kalau di pemerintahan memang mohon maaf saya katakan agak kaku. Tapi kemudian ketika penanganan COVID-19 ini ada pedoman arah khusus dari pemerintah untuk mensegerakan mengadakan anggaran ya. Namanya nanti ada itu anggaran untuk program itu namanya refocusing. Jadi ada macam-macam pengurangan biaya anggaran untuk kegiatan yang dianggap tidak perlu. Nah di situ dilakukan untuk
Contoh yang tadinya nggak ada untuk beli alat atau beli masker, untuk beli disinfektan di anggaran pemerintah, tiba-tiba ada. Dari mana? Ya dari kami dinas yang telah mendapat anggaran, kemudian dikurangi. Banyak, nilainya cukup lumayan, yaitu dimasukkan ke rekening khusus yang untuk penanganan COVID-19. Ya. Baru di perubahan kemudian yang sekarang baru mulailah di mana hampir semua daerah bulan Oktober itu kita kemudian mengadakan program kegiatan yang sifatnya stimulan tadi. Ya. Dan kita Dispora ya tentunya lebih banyak ke program-program kewirausahaan muda. Ya. Karena jika keterbatasan anggaran, ya kita juga melakukan program lebih seperti inilah. Kita program-program yang memang sosialisasi dan juga memberikan arahan terkait dengan wirausaha muda. Itu yang ada di Dispora untuk perubahan anggaran ini sampai Desember. Ya. Mengenai mungkin agak sedikit teknis, tapi demikianlah adanya. Ya, ini adalah pandemi mendadak musibah di awal tahun Januari Februari itu direncanakan di tahun kemarin 2019 itu tidak ada program penanganan pandemi gitu, nggak ada. Ini ya program atau solusi yang mendadak gitu. Namun kemudian tadi kita berjalan dengan dari pusat mengalokasikan anggaran dengan cara refocusing namanya. Ya, kita anggarkan untuk penanganan COVID-19 ya di Tangsel. Ya, ada rumah COVID lah gitu kan. Ada pengadaan alat-alat lah untuk COVID-19. Jadi banyak dan itu pun ya mencapai puluhan miliar lah untuk itu. Ya. Di perubahan ini kemudian baru kita lihat ada beberapa program kegiatan. Kalau kita di Dispora dengan segala keterbatasannya kita hanya mengadakan seperti ini, sosialisasi webinar, kemudian juga ada terkait dengan pemulihan kembali ya ekonomi para pengusaha muda. Itu yang kita lakukan. Terima kasih.